Tadi saya ini, kalau kalian ininya di dalam sini, kalian jangan langsung begini di rudder, tapi kasih ya apa jenis kertas atau tatakan seperti ini supaya ini ya. Teman-teman, buat teman-teman yang pemula, nah untuk mengirit kain ya, mengirit kain saya biasa seperti ini, nggak langsung yang dibuka lebar terus, karena sisa segini kalau kita buat produksi, misalkan sisa ini bisa nanti kita buat badan belakang ya. Sisa segini kalau kita ratain ini maksudnya di lebar kain, terus sisi sininya sama, nanti sisanya akan boros karena tangan juga nggak dapat ya. Harusnya kita tangan dapat seperti ini ya. Misalkan ini sudah ini di tengah gitu ya, biasanya kan ada nih misalkan ini, nah ini misalkan di tengah gitu, karena ini nggak dapat, jadi karena ini sistem produksi jadi kalian harus benar-benar irit. Jadi ini dipakai seberapa, nanti kampuhnya mau 2,5 atau 2 cm. Nah intinya di sini kalau kalian lipatnya sama seperti ini, jadi sama pinggir ya, ini ya, pinggir ini sama, nanti sisanya akan sedikit ya, sedikit, dan di tengah-tengah seperti ini ya, misalkan sini. Nah dan nanggung, kalau mau dipakai pun nanggung ya, nggak bisa gitu. Nah makanya saya hitung caranya. Misalkan di sini kita kan butuh biasanya dipanggul ya paling besar ya di sini, karena nah di sini misalkan 56 atau 57, nah kita butuh cukupnya aja sudah sama kampuh, misalkan 1,5 atau 2 cm. Tuh teman-teman, di sini furing biasanya saya dipanggul ya, nggak full ya. Ini juga tergantung permintaan juga, jadi furing nggak full, artinya nggak sampai bawah, jadi biasanya sampai panggul. Nah nanti cara motong itunya baru. Oke, saya akan cari kapur buat Oke, sudah ketemu, kita lanjutkan. Saya pakai kuning karena supaya kelihatan di kamera, kalau putih nggak kelihatan ya. Nah, teman-teman di sini misalkan sisa mau 2 cm ya. Nah, ini kalian bisa di sini kan sudah ada garis 2 cm, bisa pakai penggaris ini langsung. Nah, tanpa harus ngukur seperti ini. Jadi, tanpa harus ngukur seperti ini lagi. Ya. Jadi tanpa harus mengukur seperti ini. Jadi kalian bisa langsung seperti saya ini. Oke. Jadi di sini sudah ada patokan ya saya ya. Di sini misalkan kalian 1,5 atau 2 cm bisa, misalkan atasnya mau 1,5 atau 2 cm bisa. Dan teman-teman yang ini nanti bisa di rudder ya, nanti di sininya di rudder. Nah kita langsung ya, ini karena ini 2 cm, kalau langsung mungkin, kalau yang udah biasa langsung juga bisa ya, langsung digunting gitu. Kalau yang belum biasa atau baru pemula, mending garis-garis seperti ini ya, supaya kanan kiri sama ya. Nggak apa-apa agak sedikit lama cara menggarisnya, tapi kalian dapat rapi gitu ya. Nah di sini kan patokan di sini. Oke, sini misalkan kalian bawahnya mau berapa, 4 cm atau berapa, tinggal, karena ini langsung ya nanti kan seperti ini. Nah di sini kalian mau dijadiin patokan berapa gitu.
misalkan di sini bawahnya, misalkan kalian mau dapat 3 cm atau 3,5, tinggal garis saja seperti ini. Ini garis langsung. Oke ya. Oke, saya akan coba potong ya, biar teman-teman lebih paham. Dan ini juga kalian misalkan sisa 1,5. Nah, ini teknik motongnya, karena kemarin Mas tolong dong minta apa cara motongnya antara ini saten atau chiffon atau crepe, terus nanti langsung ke brokatnya ya. Ini agar teman-teman tahu seperti ini. Oke ya. Dan ini saya motong karena ini adalah produksian dan benar-benar harus diirit ya. Misalkan kadang produksi itu 10 cm atau berapapun ini ya, sangat ini ya, berarti ya, walaupun 10 cm kadang nanti kalau kita bisa kali 2, misalkan 10 cm atau 15 cm bisa kali 2 udah 30. Jadi nanti teman-teman bisa buat badan belakang. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya saya nggak suka seperti ini ya, kain kupnate di dalam, karena ini saya benar-benar harus ngirit ya. Harus misalkan kebaya ini dengan furing segini harus dapat misalkan 5 atau biasanya kan 6, biasa 6 piece ya. Nah, seperti ini. Jadi kampuh buat teman-teman, kampuh itu harus sama, depan belakang itu harus sama ya. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, seperti ini. Jadi buat kita ini kalau yang produksi benar-benar bahan itu benar-benar harus di ini. Apalagi seragam ya, seragam itu kadang sangat minim di di kain ya. Kadang ini harus jadi 2 gitu. Nah, kita harus benar-benar, kenapa pakai pola itu benar-benar kita dapat ya. Kita harus dapetin ininya kainnya. Nah, untuk belakang juga sama, misalkan tadi 3,5 atau 3 cm itu harus sama. Oke. Nah, kalau teman-teman yang baru belajar itu, kalau belum bisa menggunakan kapur, beli rudder aja. Ada yang murah itu ya, rudder kan ada yang cuman 4.000 juga, yang penting terus itunya kan paling 1.000. Jadi kalian bisa. Nah, ujung buat teman-teman, ujung itu sebaiknya kain ujung atau kain pinggiran sebaiknya dibuang ya. Kenapa harus dibuang? Itu membuat kaku ya. Jadi kain pinggiran, ingat ya, kain pinggiran itu harus dibuang supaya nggak kaku ya, kayak gini ya. Misalkan nah seperti ini teman-teman. Nah, ini jadi yang kaku ini hilang ya, kayak ini presan mesin atau namanya ya kan kaku tuh.
kayak kebakar gitu ya. Nah buat teman-teman nanti ini di radar mungkin buat pemula. Nah maksud saya ini kan sisa tadi tanggung kalau kita main seperti ini. Misalkan kalau tadi saya hanya seperti ini misalkan anggap aja ini kain pinggir, saya seperti ini akan sisa sangat sedikit. Nah ini sisa segini lumayan, nanti kita bisa buat belakang atau bagian misalkan SML. Nah ini aja M besar ya, termasuk M besar. Nah ini kita lumayan dapat 1 lembar ya, apalagi kalau produksi banyak ya. Jadi misalkan seperti ini ya, saya akan pakai pola kecil aja. Nah misalkan di sini ketemu, sini ketemu ya, misalkan satu kain. Nah ini nanggung, ini buat apa, buat lengan itu nanggung ya. Misalkan ini lengannya besar ya, bukan yang ini tapi yang besar. Nah buat lengan di sini nanggung. Nah ini misalkan, nah ini nanggung, biasanya kan dapat segini nih. Nah susah kita biasanya juga karena main polos, kita begini juga nggak bisa ya, karena emang nggak bisa gitu. Misalkan di sini ya kan nanggung. Ini ibaratnya kain dilipat ya. Nah ini udah kain lipat ya. Nah karena tadi seperti ini ya, nah persis seperti ini misalkan udah kain lipat. Nah tadi seperti ini, kalau kita cuman potong di sini, ini kayak tadi, terus ukurannya ini sayang di sini nggak kepake akhirnya, karena udah kepake buat ini ya. Harusnya kalau yang irit kan di sini bisa misalkan ya, nanti banyak gitu kan. Nah di sini juga bisa ya kan, misalkan kalau emang lebarnya bisa, misalkan muat segi sini, ini enak. Kalau muat seperti ini enak, misalkan ini nanti buat es gitu kan. Kalau es mungkin muat ya, ini kan kadang ada yang minta SL nya 5, SL nya 6, terus S nya 4 gitu. Nah untuk es mungkin bisa seperti ini, tapi kayak untuk SL itu nggak bisa. Jadi buat teman-teman hitung dulu nih, misalkan ini lebarnya misalkan di sini ya, misalkan 30, 55 atau berapa. Nah di sini kalian misalkan ini kan tempat, nah di sini sisa segini, misalkan kita butuhnya di sini aja ya. Jadi misalkan di sini ada sisa, nah ini nanti bisa buat badan belakang teman-teman. Bayangin aja kalau segini kita buang di tengah, kan sayang sekali. Jadi di sini harus benar-benar ini. Nah untuk pelajaran memotong emang harus seperti itu ya. Oke kita lanjut lagi nanti. Nah di sini kita harus, dan teman-teman buat koreksi teman-teman, di sini kalian kebalik. Kalau kalian suka pakai pensil itu harus hati-hati pas ngerader, langsung harus hati-hati. Kalau enggak kalian tutup di sini pakai kertas yang sama, kertas yang tipis. Nah di sini, nah kenapa saya nggak suka seperti ini, atau kalian mau ribet ya harus balik ini ya. Nah supaya kita ngerader nggak ada bekas di sini, bekas pensil kalian, apalagi yang ragu, kadang tebel kecil. Jadi pas ini adalah contoh seperti ini ya. Jadi harusnya kalau mau ngerader seperti ini harus dikasih tatakan atau dalamnya seperti ini, baru dirader, supaya nanti kalau dia ada pensil bekasnya di sini, bukan di sini. Oke paham? Nah untuk yang ini ya, untuk yang bagian ini nggak masalah ya, karena di sini kan nggak ada. Misalkan sini pensil ya, apalagi suka tebel tuh. Nah kalau ini bebas. Untuk teman-teman cara ngeradernya biasa aja sih sebenarnya, sama aja. Oke kita lanjut nanti. Untuk bagian lengan juga sama ya, motong biasa aja. Jadi nanti kita bisa irit-irit itu. Ini namanya pelajaran ngirit ya. Ini yang penataan bahan juga harus penting, karena buat apa ya, buat ini ngirit lah ibaratnya lah, misalkan seperti ini. Oke
Untuk motong lengan bagian furing atau satin atau chiffon atau crepe yang lain. Nah seperti ini teman-teman. Kalau kalian ada yang buat nindes seperti ini, atau bisa pakai pentul ya. Jadi buat teman-teman pemula harus siapkan pentul. Kayak saya juga nih, pentul cepet banget habis. Ini karena kita pakai size ya, jadi nanti di bagian sana itu masih kita bisa buat pakai, bisa buat badan depan, nanti bisa buat tangan karena dia SML. Jadi kita kejar ngirit tapi tetap rapi ya, tetap satu arah. Jadi nggak boleh tadi kesini semua atau ngambil lebar kain, nggak boleh seperti ini atau narok, nanti belang, apalagi satin ya. Oke, kita langsung. Nah buat teman-teman di sini tadi disamain ya, misalkan sisanya 2 cm harus tadi 2 cm, kalau sisanya apa 1,5, samain aja 1,5. Oke. Jadi kalau mau langsung juga bisa ya, tanpa digaris. Kalau yang sudah terbiasa, misalkan di sini ini misalkan 1 cm tanpa digaris pun, teman-teman yang sudah biasa mudah ya. Nah jadi pentulnya sudut-sudut seperti ini teman-teman, tinggal bagian bawah nanti kalian bisa sisa, mau sisanya berapa, 1,5 berarti artinya kali 2 3 cm ya. Nah seperti ini, kita langsung. Oke, langsung saja. Nah seperti ini juga nih. Oke. Nah, nih bagian bawah itu harus ada bayangan kaca ya teman-teman ya. Di sini kan ada bayangan kaca nih. Artinya di sini agak miring sedikit. Nah, yang saya bilang ini bayangan kaca. Nah, kalau nanti dilipat begini, dia masih dapat ya. Nah, ini masih dapat. Bukan lurus gini, bukan, motongnya bukan lurus. Bukan seperti ini, tapi harus keluar sedikit. Oke, bagian lengan sudah, nanti tinggal radar, baru dipasin sama yang bagian brokat. Teman-teman, kebetulan ada radar sisa nih. Biasanya kalau saya kadang ujung aja seperti ini. Ini juga ujung aja. Ini biasanya sudah. Tapi kalau buat teman-teman, nah bisa lanjut ya seperti ini. Nah ini yang bawah juga, ini namanya seperti ini ya radarnya. Ini karena udah ini lanjut ini nih teman-teman nih ya, ini radar. Ini yang murah, yang 4.000-an seperti ini harganya 4.000, dan ini dulu 15.000, beda ya. Apakah semua? Boleh semua kalau kalian
masih belajar nanti supaya jelujurnya di apa, di bagian apa namanya, lukat bisa lebih rapi ya, nggak apa-apa. Jadi saran saya kalau ini warna putih ya. Tapi kalau warna putih nanti kalau di kamera di sini nggak kelihatan, karena benar-benar ternyata penonton saya itu banyak banget yang pemula ya. Rudder aja masih ditanya lewat inbox, rudder kayak apa sih mas itu. Nah ini kadang kalau yang sudah tahunan menjahit sudah tahu rudder kayak apa, mungkin mbaknya juga baru benar-benar baru tahu. Nah ini udah, ini kita lipat, jangan di pentulnya jangan dibuang dulu. Nah di sini ini badan depan kata saya tadi. Nah ini juga di rudder juga ya, di sini ini di rudder. Oke, kalau mau muter juga nggak apa-apa. Nih di sini juga. Oke teman-teman, ini bagian belakang saya rudder juga supaya lebih paham karena pelajaran ini. Jadi katanya ngajarin sekalian yang detail. Nah seperti ini. Nah ini seperti ini ya, ini bagian pinggang, kalian bisa tandain seperti ini. Untuk samping ya, samping seperti ini. Boleh yang bagian ini tandain juga. Nah ini yang sempat tadi saya ini, kalau kalian ininya di dalam sini, kalian jangan langsung begini di rudder, tapi kasih ya apa jenis kertas atau tatakan seperti ini, supaya gini ya, di bagian kertas ini kalian tatakin, udah yakin. Nah di sini kan sudah kelihatan, kalau dari dekat kelihatan, kalau langsung. Jadi misalkan pensil kamu garis itu gak akan nempel di kain, jadi kotornya nanti akan menempel di bagian kertas ya, seperti ini. Oke. Nah baru seperti ini kalian bisa angkat. Nah misalkan ini di sini, ini bekasnya di sini nanti ya, kalau kalian pakai pensil. Jadi nggak mungkin kena di sini. Nah begitu caranya. Jadi udah paham ya. Sekarang tinggal kita motong bagian luar ya. Kalau saya seperti ini, jadi kita potong bagian dalam dulu kalau saya ya, karena nanti yang luar tinggal ngikutin rudder ini, karena nanti kita akan prosesnya pakai jelujur ya.